Sensasi berbeda. Daehyun lantas masuk ke dalam rumah seraya menggandeng tangan Suyin. Dirinya tidak peduli meskipun banyak tatapan menyelidik ke arah mereka. Untuk apa bersembunyi lagi? Semua anggota keluarganya juga sudah tahu. Masalah hotel juga tidak perlu dirisaukan. Daehyun, lepaskan tanganku. Suyin merasa tidak nyaman ketika melewati ruang tamu semua orang menatapnya. Dirinya bukanlah seseorang yang gila perhatian. Biarkan saja. Untuk apa takut? Lagu pula Airi sudah mengatakan kepada semua orang. Jika aku bersikap cuek padamu mereka pasti akan mengira jika kau Lahang sudah berusaha untuk menggodaku, bisik Daehyun di telinga Suyin. Suyin mendesah panjang. Ia mengerti akan hal itu sehingga dengan kepala yang terangkat, ia berjalan dengan jari yang saling bertautan dengan jari Daehyun. Lihatlah mereka, aku sungguh tidak percaya dengan yang aku lihat. Aku pikir gadis itu yang sudah merayu Daehyun. Namun itu sepertinya berbanding terbalik. Lihatlah betapa manisnya sikap Daehyun padamu. Tatapan mata Daehyun sangat berbeda ketika bersama dengan Airi. Mungkin benar kabar yang beredar jika sejak dulu Daehyun memang tidak mencintai Airi. Pujian-pujian dan kata-kata positif mereka lontarkan ketika melihat bagaimana romantisnya sikap Daehyun kepada Suyin. Meskipun mereka sering melihat Daehyun dan Airi bergandengan tangan. Namun itu seperti sebuah keterpaksaan. Suyin menyunggingkan senyumnya kepada semua orang. Meskipun gugup tapi dirinya tidak ingin dikatakan sebagai orang yang sombong. Airi mengikuti Daehyun agak jauh tertinggal di belakang. Merasa sangat kesal karena sepertinya usahanya sia-sia. Niat untuk membuat semua keluarga besar Hai Sok ternyata tidak membuahkan hasil. Daripada dirinya ikut terkena imbasnya, Airi memilih keluar dan lewat pintu samping untuk masuk. Daehyun mengajak Suyin ke dapur terlebih dahulu karena dirinya ingin minum untuk meredakan rasa dahaga di tenggorokannya. Sayang, apa kau lapar? Kulihat tadi kau hanya makan satu suapan saja, ujar Daehyun sembari membuka kulkas untuk mengambil air mineral. Sedikit, sahut Suyin seraya meringis. Rasanya tidak akan ada yang sanggup mengunyah makanan ketika semua orang yang ada di ruang makan menatap intens ke arahnya. Kau ingin makan sesuatu? Tidak usah. Lagi pula sudah larut malam. Tidak enak jika yang lain melihat kita berada di dapur, ujar Suyin. Tidak masalah sama sekali. Katakan kau ingin makan apa. Karena aku tidak ingin jika kau sampai kelaparan. Daehyun tetap memaksa karena menyadari jika istrinya akan mengalami masalah lambung jika perutnya kosong. Suyin menimbang-nimbang apa yang diinginkannya tapi tak ada satupun yang terlintas dalam benaknya. Aku akan memakan apapun yang kau masak, ujar Suyin seraya duduk di atas meja dapur. Benarkah? Daehyun menghampiri Suyin setelah menghabiskan setengah botol air mineral lalu berdiri di depannya. Dengan sengaja melingkarkan tangannya di pinggang ramping itu. Menyingkirlah, jangan sampai ada yang melihat kita. Aku tidak ingin mereka menyangka jika kita tidak tahu waktu dan tempat, ucap Suyin dengan perasaan cemas mengedarkan pandangannya. Takut jika tiba-tiba saja ada yang datang ke arah dapur. Meskipun keadaan sepertinya sudah sepi karena hanya ada beberapa saja yang masih terjaga. Karena yang memiliki anak kecil pasti sudah tertidur. Biarkan saja. Daehyun menatap intens bola mata Suyin yang selalu membuatnya rindu ingin selalu terus berdekatan. Daehyun lalu menggunakan sebelah tangannya untuk meraih saklar yang tepat berada di belakang Suyin. Seketika lampu langsung dimatikan hingga dapur kini menjadi gelap. Kenapa lampunya mati? Ujar Suyin dengan panik. Tidak usah takut karena aku memang sengaja mematikannya, bisik Daehyun dengan suara pelan. Kau, ucapan Suyin terpotong karena Daehyun sudah terlebih dahulu membungkam mulutnya dengan bibirnya. Daehyun melumat bibir Suyin dengan begitu lembut. Namun semakin lama ciumannya semakin agresif. Berciuman di dapur di saat acara seperti itu justru membuatnya semakin bergairah. Seperti ada tantangan tersendiri ketika tiba-tiba saja ada yang datang memergoki mereka. Lidah Daehyun dengan gencar mengeksplor setiap bagian mulut Suyin. Ciuman yang begitu menuntut itu membuat Suyin tidak bisa mengimbangi hingga nafasnya sampai tersengal. Suyin menarik baju Daehyun agar menghentikan ciumannya. Pasalnya ada sedikit rasa takut yang timbul pada dirinya. Daehyun akhirnya melepaskan ciumannya. Ia tersenyum mendengar suara nafas Suyin yang memburu. Sepertinya sudah mulai masuk ke dalam setiap permainannya. Daehyun tersenyum nakal hingga tangannya bergerak meraba punggung Suyin. Hendak membuka kancing gaun yang dikenakan Suyin. Apa yang kau lakukan? Ucap Suyin dengan suara lirih dengan penuh penekanan. Aku hanya ingin merasakan sensasi yang berbeda. Lagi pula aku tidak akan melakukan apapun, sahut Daehyun dengan santai. Sudahlah, hentikan. Percuma saja kita pemanasan tapi tanpa ada pendinginan, ujar Suyin. Kau benar sekali. Daehyun menekan saklar agar lampu hidup kembali. Kau bilang ingin memasak untukku. Cepatlah karena aku sudah lapar, ujar Suyin seraya menjauhkan Daehyun dari tubuhnya. Tadinya aku ingin memakanmu terlebih dahulu. Namun sayang sekali kau menolak, goda Daehyun seraya mengedipkan sebelah matanya. Wajah Suyin seketika bersemu merah. Hingga ia pun mencubit lengan Daehyun. Tidak usah banyak bicara karena perutku sudah keroncongan, ujar Suyin untuk mengalihkan perhatian. Daehyun menggulung lengan bajunya lalu menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat makanan yang simpel. Sepertinya makan ramyeon cukup enak.
Mereka bisa memakannya di luar di bawah pohon tadi. Apa yang akan kau masak? Su Yin turun dari meja dapur beralih duduk di sebuah kursi. Aku ingin memasak ramyeon. Makan di bawah pohon tadi pasti sangat menyenangkan, ujar Dai Hyun. Sepertinya kau ingin membuatmu gendut dan tubuhku semakin melebar, gerutu Su Yin. Kau tidak perlu khawatir karena meskipun kau gendut aku akan tetap selalu mencintaimu. Dai Hyun tak menghentikan sama sekali apa yang telah dilakukannya. Tangannya dengan cekatan memotong aneka sayuran dan membersihkan udang. Aku tidak yakin dengan ucapanmu, ujar Su Yin. Kenapa? Pria memang sangat terkenal suka membual, ucap Su Yin dengan santai. Jika kau tidak percaya maka aku akan membuktikan perkataanku. Terserah kau saja, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, ucap Su Yin seraya memutar bola matanya. Baik, lihat saja nanti. Su Yin menyandarkan kepalanya di atas meja menunggu Dai Hyun yang sibuk memasak. Tanpa membantu sedikitpun karena biasanya Dai Hyun tidak akan mau dibantu. Untuk kesekian kalinya, Su Yin merasa sangat bersyukur memiliki pria seperti Dai Hyun yang bisa diandalkan dalam banyak hal. Bab 492 Aku yang akan melayaninya. Ternyata Airi sejak tadi berdiri tidak jauh dari tempat mereka berada. Ia terus mengamati apa yang Dai Hyun dan Su Yin lakukan di balik tembok yang memisahkan ruang makan dan dapur. Dasar tidak tahu malu. Berani-beraninya mereka berbuat seperti itu di dapur, gerutu Airi dengan kepala yang hampir saja terbakar mengetahui hal yang paling memuakkan itu. Airi, untuk apa kau di sini? Ujar Xin Hye sembari menepuk pundak Airi yang sedang mengintip. Aku hanya ingin mengambil air mineral di dapur. Lalu apa yang Bibi lakukan di sini? Ujar Airi dengan tergagap dan menjawab seadanya. Aku juga merasa haus. Xin Hye bisa mendengar seperti ada orang yang berada di dapur. Siapa yang tengah malam seperti ini masih terjaga dan... Xin Hye terus melangkahkan kakinya sembari mengendus-endus aroma masakan yang membuat perutnya bergejolak. Bibi, Airi hendak melarang Xin Hye agar jangan masuk ke dapur tapi sudah terlambat. Xin Hye menautkan kedua alisnya ketika melihat Dai Hyun berada di depan kompor sedangkan Su Yin duduk sembari menonton apa yang tengah Dai Hyun lakukan. Kalian berdua, kukira siapa yang larut malam seperti ini masih terjaga, ujar Xin Hye. Bibi, sapa Su Yin yang langsung berdiri. Tubuhnya langsung gemetar karena takut Xin Hye mengetahui apa yang telah mereka lakukan tadi. Dai Hyun, siapa yang lapar di tengah malam seperti ini? Bukankah tadi sudah makan malam? Xin Hye mendekati Dai Hyun lantas berdiri di sampingnya. Aku yang lapar, sahut Dai Hyun seraya menggerakkan spatula di kuali. Sengaja Dai Hyun berbohong agar Su Yin tidak dicibir karena ia tahu bagaimana sifat Xin Hye. Su Yin, kenapa kau tidak memasak untuk suamimu? Bukankah seorang istri seharusnya melakukan hal itu? Ujar Xin Hye. Aku tidak mengizinkannya memasak, sahut Dai Hyun dengan datar. Dai Hyun, mana boleh seperti itu terlalu memanjakan istri. Padahal dia itu sangat jauh lebih muda umurnya darimu. Dia harus bisa memasak seperti wanita yang lain di keluarga nenek, ujar Xin Hye seraya melirik Su Yin. Aku menikahinya karena aku sangat mencintainya sehingga aku tidak akan banyak menuntut. Dia tidak perlu melayaniku karena aku yang akan melayaninya. Lagi pula perlu dipermasalahkan jika Su Yin tidak pandai memasak. Airi tidak pandai memasak sejak dulu kalian diam saja, imbuh Dai Hyun dengan santai. Aduh, ada apa ini sepertinya ada yang menyebutkan namaku. Airi langsung masuk ke dalam dapur mendengar Dai Hyun menyebutkan namanya. Airi, mulai sekarang kau juga harus melayani suamimu dengan baik. Lihatlah malam-malam seperti ini harus memasak sendiri padahal memiliki dua istri, ujar Xin Hye. Aku sama sekali tidak tahu jika Dai Hyun kelaparan. Lagi pula yang lapar sepertinya Su Yin karena tadi makan sangat sedikit, sahut Airi. Tak ingin membiarkan jika Xin Hye mencibirnya. Dai Hyun, yang sungguh malang. Memiliki istri muda malah sangat merepotkan, sindir Xin Hye. Su Yin hanya terdiam tanpa ingin menyahut apa yang mereka lakukan tentangnya. Lagi pula itu adalah sebuah kebenaran sehingga untuk apa harus menyangkal. Dai Hyun sudah selesai memasak semangkuk ramyeon dengan aneka seafood dan sayuran. Dilihat dari penampilannya terlihat sangat enak. Pria itu hanya mendesah panjang mendengarkan dia orang yang saling mengoceh tidak jelas. Sayang, ayo kita makan di teras samping saja, ajak Dai Hyun pada Su Yin. Dengan kedua tangan sudah membawa nampan. Dengan patuh hanya dengan anggukan saja, Su Yin mengikuti langkah suaminya yang sudah berjalan terlebih dahulu. Airi semakin kesal karena Dai Hyun terlihat tidak peduli padanya. Sehingga ia pun mencari cara lain. Dai Hyun terus mengamati bibir Su Yin terus bergerak mengunyah makanan. Keringat lantas keluar dari wajahnya karena memakan sesuatu yang panas dan agak pedas. Pria itu mengambil tisu belaku mengusap keringat itu. Apa terlalu pedas? Tanya Dai Hyun yang sudah berdiri di belakang Su Yin untuk membantunya mengikat rambut. Makan dengan rambut tergerai membuatnya tampak kesulitan. Tidak, ini sangat enak. Aku sangat suka dengan apapun yang kau masak, tukas Su Yin. Kalau begitu berikan aku hadiah. Hadiah apa? Dahi Su Yin berkerut. Nanti saja ketika kita sudah pulang ke rumah, bisik Dai Hyun dengan sensual di telinga Su Yin lalu duduk kembali di kursinya. Su Yin hanya tersenyum malu-malu menanggapinya. Setelah menghabiskan ramyeon, Su Yin kembali menguap karena memang sangat larut malam. Ayo kita cari kamar untuk tertidur, ajak Dai Hyun.
Mereka berkeliling untuk menemukan kamar yang kosong untuk beristirahat. Namun semuanya sudah penuh padahal biasanya orang-orang lebih suka tidur di luar. Daehyun, kau mau membawa Suyin kemana? Sepertinya dia sudah sangat mengantuk, ujar Airi yang kebetulan keluar dari kamarnya. Sepertinya sudah tidak ada lagi kamar yang kosong. Kami akan tidur di ruang kerjaku, sahut Daehyun dengan tangan yang selalu memegang erat pergelangan Suyin. Tunggu, sergah Airi. Bagaimana kalau kita tidur bertiga saja? Bukankah kita adalah keluarga? Aku sama sekali tidak masalah jika kita tidur bertiga, ujar Airi. Tidak, tolak Daehyun dengan tegas. Meskipun tawaran Airi terlihat baik tapi dia tidak akan setuju tidur bertiga di dalam ranjang yang sama. Kenapa kau menolak niat baikku terus? Aku hanya kasihan dengan Suyin. Ini sudah terlalu malam, lagi pula tidak ada kamar lagi yang kosong. Tidak ada ranseng di ruang kerjamu. Apakah aku begitu tega membiarkan tubuh Suyin sakit semua karena tidur di sofa? Airi akan berusaha dengan keras untuk membujuk Daehyun. Aku tidak masalah sama sekali tidur di sofa, sahut Suyi. Baginya sudah terbiasa susah ketika mereka dalam keadaan terpuruk. Mana bisa begitu, lagi pula kamar ini milik Daehyun sehingga aku akan merasa tidak enak hati. Kau juga istrinya sehingga kau juga berhak tidur di dalam. Lihatlah kamarnya juga sangat luas. Airi sengaja membuka pintu dengan lebar agar Suyin bisa melihat ranjang dengan ukuran king size. Tidak, jika kau ingin kami tidur di sana, maka sebaiknya kau cari kamar lain, tukas Daehyun dengan nada dingin. Tak akan semudah itu percaya dengan kata-kata yang keluar dari bibir Airi. Sudah pasti ia merencanakan sesuatu yang buruk. Ingin sekali Airi mengamuk karena sangat sulit membujuk Daehyun dengan cara halus. Daehyun lalu membawa Suyin untuk masuk ke dalam ruang kerjanya. Meski tidak ada ranjang, tapi di sana akan jauh lebih nyaman. Tunggulah di sini sebentar, aku akan mengambil selimut, ujar Daehyun. Suyin menganggukkan kepalanya sembari mengamati ruang kerja Daehyun yang sudah lama tidak digunakan. Ternyata di lemari banyak berjejer piala dan piagam penghargaan. Suyin semakin takjub dengan suaminya. Sayang, tidurlah. Maaf malam ini kita harus tidur di sini, ujar Daehyun. Bahkan rumah yang besar seperti berada di neraka jika ada salah seorang yang tidak menyukai hubungan mereka. Tidak perlu meminta maaf, selagi kita tetap bersama maka aku akan baik-baik saja. Suyin melingkarkan tangannya di leher Daehyun yang duduk di sebelahnya. Lalu mencium bibirnya beberapa detik. Sekarang tidurlah dengan nyenyak. Daehyun membaringkan tubuh Suyin lalu membentangkan selimut untuk menutupi tubuhnya. Lalu, kau akan tidur di mana? Ujar Suyin. Tidak usah cemas karena aku akan tidur di sini. Daehyun menunjuk lantai tepat di bawah Suyin. Laku membentangkan alas sebagai tempat tidurnya. Kenapa kau di sini? Kau bisa tidur di sofa juga, ujar Suyin. Aku memang sengaja melakukannya karena takut jika kau sampai terjatuh. Aku ada di sini untuk berjaga-jaga, ucap Daehyun seraya tersenyum. Airi terus menempelkan telinganya di daun pintu. Wajahnya memerah menahan emosi yang hendak meledak. Tak disangka jika perlakuan Daehyun pada Suyin begitu manis. Rela melakukan apapun untuknya. Setelah tidak ada suara obrolan lagi yang terdengar, Airi memilih pergi ke kamarnya dengan kaki yang dihentakkan cukup keras menapaki lantai. Bab 493 tinggalkan dia. Acara perayaan sekaligus kumpul-kumpul keluarga besar sudah berakhir. Semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing setelah 2 hari bermalam di UN Village. Meski berada satu ruangan, Park masih belum menyapa apalagi sampai mengajak ngobrol Suyin. Begitu pula Suyin yang tidak berani menyapa ibu mertuanya karena sikapnya sangat cuek. Park sedang menyiram tanaman bunga di halaman samping. Sehingga Suyin berniat untuk membantu. Lagi pula mereka dulu sudah pernah sangat dekat seperti seorang ibu dan anak. Bu, biarkan aku membantu, ujar Suyin dengan gugup. Tidak usah, sahut Park cuek tanpa menolehkan wajahnya sama sekali ke arah Suyin yang sudah berdiri tepat di sampingnya. Apakah ibu masih marah padaku? Suyin memberanikan diri untuk bertanya. Setidaknya dirinya harus memastikan agar bisa meluruskan semuanya. Tidak, jika ibu tidak marah padaku tapi kenapa tidak mau berbicara denganku? Ujar Suyin. Sejak hubungan mereka ada jarak, Suyin seperti kehilangan sosok ibu. Ibu hanya membenci seseorang yang menggoda pria beristri, ucap Park datar. Suyin terdiam mendengar penuturan ibu mertuanya. Meskipun mengatakan semuanya tapi sepertinya percuma saja karena tidak akan percaya padanya. Aku permisi ke dalam, Bu, pamit Suyin. Cukup sudah usahanya untuk membujuk Park. Tunggu, sergah Park tanpa membalikkan tubuhnya. Suyin menghentikan langkahnya dengan perasaan sedikit lega. Barangkali jika ibu mertuanya sudah berubah pikiran sehingga sekarang bisa menerimanya. Lebih baik kau tinggalkan Daehyun. Meski dia sangat mencintaimu tapi hidupnya jauh lebih damai dan tentram sebelum bertemu denganmu. Tubuh Suyin bergetar. Hatinya perih seperti tertusuk duri yang tajam. Tak disangka Park memintanya agar menjauhi dan meninggalkan Daehyun. Lupakan semuanya dan jalani kehidupan yang baru. Carilah pria yang jauh lebih baik dan muda daripada Daehyun. Aku tidak ingin kedua putraku menjadi bermusuhan hanya karena seorang wanita. Mereka itu hanya dua bersaudara sehingga haruskah tidak akur seperti ini? Ungkap Park,
Sudah lama ingin mengatakan hal itu tapi tidak ada waktu dan kesempatan. Inilah saat yang tepat selagi Daehyun sibuk di dalam. Asal kau tahu aja, Kim Soo-hyun pergi dari rumah pasti karena dirimu. Dia tidak akan pergi jika tidak ada masalah, lanjut nih. Park. Soo-yin teringat jika Kim Soo-hyun pergi tepat saat di malam setelah ia menemuinya di penginapan. Ingin sekali Soo-yin mengungkapkan semuanya tapi bibirnya tak mampu untuk berucap. Khawatir jika itu akan menambah masalah. Ia rasa nih, Park juga tidak akan percaya kepadanya. Maaf Bu, jika kehadiranku di keluarga ini hanya menambah masalah. Jika boleh memilih aku juga tidak ingin berada di posisi seperti ini. Siapa wanita yang mau menjadi istri kedua? Itu semua bukanlah keinginanku. Namun semuanya sudah terlambat karena aku tidak akan pernah meninggalkan Daehyun, ucap Soo-yin sembari menghela nafas panjang. Nih, Park memegangi dadanya yang terasa sesak. Tidak menyangka jika Soo-yin sangat berani mengatakan hal seperti itu. Airi mengamati Soo-yin dengan Nih. Park dari kejauhan. Ia terlihat senang karena jika melihat ekspresi Nih. Park, sepertinya wanita itu sangat tidak menyukai kehadiran Soo-yin. Hingga ia pun memutuskan untuk mendekat. Selamat pagi, semuanya. Kalian tampak sedang asyik mengobrol tapi kenapa saling membelakangi satu sama lain? Ujar Airi seraya memancing emosi Nih. Park. Airi, kau lanjutkan menyiram tanaman karena aku harus ke dalam, ujar Nih. Park seraya menyerahkan selang air kepada Airi lalu berjalan melewati Soo-yin yang masih mematung di tempatnya. Dengan senang hati aku akan melakukannya, Bu, teriak Airi dengan wajah sumringah. Soo-yin, jika ada kata-kata ibu yang membuatmu tidak nyaman, janganlah terlalu dimasukkan ke dalam hati karena seorang ibu hanya mengatakan yang dirasakannya. Ibu hanya sedih karena Kim Soo-hyun tidak kunjung kembali, ujar Airi. Aku mengerti, sahut Soo-yin lalu pergi meninggalkan Airi. Airi meneruskan menyiram bunga dengan bersenandung ria. Untuk selanjutnya dia akan membuat Soo-yin semakin dibenci oleh Nih. Park dan keluarga besarnya. Ia sangat yakin dengan rencana selanjutnya. Tinggal menunggu waktu dan kesempatan saja. Soo-yin kembali ke kamar tamu yang ditempatinya semalam. Ia mulai menata pakaiannya ke dalam tas. Semakin lama berada di sana membuatnya merasa tidak nyaman. Sudah tidak betah jika harus berlama-lama lagi. Air matanya terus menetes mengingat kata-kata yang diucapkan oleh Nih. Park untuknya. Ternyata kedua orang tua Daehyun menginginkan agar mereka berpisah. Ceklek. Soo-yin segera menghapus air matanya dengan punggung tangan ketika mendengar suara pintu terbuka. Khawatir jika Daehyun yang datang. Suaminya pasti akan mendesak untuk berkata jujur. Soo-yin, kenapa kau sudah mengemasi pakaianmu? Ternyata bukan Daehyun yang masuk ke dalam kamar itu, melainkan Haesok. Nenek, setelah memastikan tidak ada sisa-sisa air mata di pipi, barulah Soo-yin membalikkan tubuhnya. Haesok duduk di ranjang tepat di depan Soo-yin. Apakah aku sudah ingin pergi dari rumah ini? Kenapa kau tidak tinggal beberapa hari lagi di sini? Sebelum akhirnya aku pulang ke Busan, ujar Haesok. Nenek akan pulang ke sana. Soo-yin mengerjapkan kedua bola matanya. Ia pikir Haesok akan tinggal di Seoul. Ini bukan tempatku. Aku lebih nyaman tinggal di Busan. Temani aku di sini beberapa hari lagi. Kau mau kan? Pinta Haesok sembari mengamati mata Soo-yin yang terlihat sembab dengan seksama. Soo-yin mendesah panjang. Ingin menolak tapi rasanya sangat berat meski hanya benda hari saja. Ia pikir bisa langsung pulang hari ini juga. Kau habis menangis. Katakan pada nenek apa yang membuatmu sedih. Ujar Haesok. Tidak ada, Nek. Aku tidak menangis, sanggah Soo-yin sembari menyunggingkan senyum tipis di bibirnya. Tak disangka Haesok bisa mengetahuinya. Tidak usah berbohong karena kau bukan gadis yang pandai berbohong, ujar Haesok. Soo-yin menggigit bibir bawahnya karena menyadari kekurangannya. Dirinya memang tidak pandai dalam berakting. Katakanlah, desak Haesok. Ayah dan ibu tidak menyetujui hubungan kami, Nek. Ibu dan ayah bahkan memintaku untuk meninggalkan Daehyun, ucap Soo-yin lirih dengan kepala tertunduk. Mereka mengatakan hal itu padamu. Soo-yin menganggukkan kepalanya. Tapi jangan memberitahukan hal ini kepadamu siapapun termasuk kepada Daehyun, Nek. Aku tidak ingin memicu pertengkaran di rumah ini, ujar Soo-yin seraya menggenggam tangan Haesok. Baiklah, tapi nanti aku akan tetap memberikan pengertian kepada mereka. Kau gadis yang kuat, sehingga pasti bisa menjalani semua itu. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Daehyun karena dia memang sangat mencintaimu. Jika kalian bisa melewati rintangan ini pasti kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang setimpal, ujar Haesok seraya memeluk Soo-yin. Terima kasih, Nek, sudah menerimaku di keluarga ini, ujar Soo-yin. Bab 494 Pagi yang Indah 21+. Demi menuruti permintaan Haesok akhirnya Soo-yin bersedia untuk menginap beberapa malam lagi di UN Village. Meski hatinya sedikit tersiksa karena mendapat perlakuan yang begitu dingin dari kedua mertuanya. Tapi tidak masalah selagi Haesok mau menerimanya. Soo-yin menggulung rambutnya dengan handuk setelah selesai mandi. Lalu duduk di depan cermin. Ada rasa bosan karena tidak bisa kemana-mana. Ia hanya berdiam diri di kamar kecuali jika Yeon-ho mengajaknya bermain di luar. Tok, tok, terdengar suara ketukan pintu dengan suara pelan. Bolehkah aku masuk? Ujar Daehyun. Soo-yin menoleh ke arah pintu. Ingin mengatakan, boleh, tapi mengurungkan niatnya.
Park tidak mengizinkan Daehyun untuk masuk ke kamar Suyin dengan alasan menjaga perasaan Jo Yeon-ho. Suasana hening beberapa saat hingga pintu terdengar dibuka. Daehyun masuk dengan wajah yang berbinar. Untuk apa kau datang kemari? Bagaimana jika Yeon-ho tahu kau tidak ada bersamanya? Ujar Suyin dengan cemas. Tidak perlu takut. Yeon-ho masih tertidur sangat pulas di kamarnya, ujar Daehyun lalu melangkahkan kakinya mendekati Suyin. Apa ada sesuatu sehingga kau datang kemari? Suyin mengerutkan keningnya sembari memandang Daehyun dari pantulan cermin. Apakah harus ada sesuatu ketika aku ingin mengunjungi istriku? Daehyun lalu melingkarkan kedua tangannya di leher Suyin. Merindu karena beberapa hari ini tidak bisa menyentuhnya. Tidak, tapi ini masih gelap. Untuk apa kau bangun di saat masih terlalu pagi seperti ini? Aku tidak bisa tidur, itu sebabnya aku datang kemari. Daehyun menyembunyikan kepalanya di ceruk sang istri. Selama ini ia tidur bersama Jo Yeon-ho dan Aeri di kamar atas. Kenapa memangnya? Biasanya tidurmu selalu nyenyak jika di samping putramu. Sekarang sudah berbeda, lalu untuk apa kau mandi sepagi ini? Padahal masih sangat dingin. Daehyun melirik jam yang masih menunjukkan pukul 4 pagi. Selama di sini aku tidak bisa tidur. Aku selalu bangun pagi-pagi sekali untuk mandi. Suyin mendesah panjang bahkan semalam ia tidak bisa tidur. Padahal dulu pernah menginap di sana tapi sekarang justru berbeda. Apa kau ingin pulang? Tunggu nenek pulang terlebih dahulu. Bukankah besok nenek sudah kembali ke Busan? Maaf, jika nenek terlalu memaksa agar kau tinggal di sini. Daehyun merangkul erat leher Suyin sembari menyandarkan bahunya di pundaknya. Tidak apa-apa, lagi pula nenek sangat baik kepadaku. Sekarang kembalilah ke kamar Yeon-ho. Jangan sampai ketika terbangun mencarimu kau tidak ada di sana, ujar Suyin. Meski ada sedikit rasa cemburu karena Aeri juga ikut tidur bersama mereka. Namun Suyin tidak ingin mengungkapkan rasa cemburunya. Kau tidak merindukanku. Daehyun menatap mata Suyin dari pantulan cermin yang terlihat teduh. Menurutmu, Suyin balik bertanya dengan tatapan nanar. Katakan apa yang membuat hatimu risau. Apa kau memikirkan sesuatu tentangku selama tidur bersama Yeon-ho? Desak Daehyun yang sudah sangat paham bagaimana raut wajah istrinya jika sedang cemburu. Suyin mengerucutkan bibirnya. Ternyata memang tidak mudah berakting agar bersikap biasa saja dan menyembunyikan perasaannya. Daehyun lalu beralih untuk berjongkok di depan Suyin. Lalu meraih kedua tangannya, menciumnya secara bergantian. Setelah itu baru mendongakkan wajahnya. Apa kau ragu jika aku tidak menyentuh Aeri sama sekali? Sedikit, bagaimanapun juga kalian adalah manusia normal yang masih terjalin ikatan pernikahan. Jika kalian hendak bersentuhan juga sepertinya tidak masalah, sahut Suyin dengan perasaan gugup. Aku memang manusia normal tapi aku tidak akan mengkhianati kepercayaan yang kau berikan. Meski masih terikat pernikahan tapi aku selalu menganggap kami sudah bercerai. Lagi pula mana mungkin aku menyentuh wanita lain di saat istriku yang sangat manis ini tidur sendirian di kamar, ucap Daehyun seraya terkekeh geli. Ia tidak marah sama sekali meski Suyin sudah berpikir yang tidak-tidak tentangnya. Karena hal itu memang sangatlah wajar. Pipi Suyin langsung bersemu merah. Ternyata apa yang dipikirkannya tidaklah benar. Padahal hampir sepanjang malam ia selalu membayangkan Daehyun melakukan hal yang sama dengan Aeri seperti bersamanya. Jangan cemberut lagi, aku tidak suka melihatmu cemberut seperti itu. Daehyun lantas berdiri kemudian mengangkat tubuh Suyin. Suyin diam saja justru menyembunyikan kepalanya di dada Daehyun karena merasa malu sudah berpikir yang tidak-tidak dengan suaminya. Daehyun membaringkan tubuh Suyin di atas ranjang lalu mengungkung tubuh kecilnya itu. Menatap dalam-dalam bola matanya. Pergilah, jika ibu tahu kau berada di sini pasti akan sangat marah. Usir Suyin. Biarkan saja karena aku masih ingin di sini bersamamu. Mana bisa suami istri dipaksa tidur di dalam kamar yang berbeda, bisik Daehyun tepat di wajah Suyin. Jantung Suyin langsung berpacu sangat cepat merasakan deru nafas Daehyun yang memburu. Apa kau masih gugup? Padahal kita sudah sering melakukannya, ucap Daehyun sembari mengulum senyum. Tanpa meminta izin tangannya sudah menarik jubah mandi yang dikenakan oleh Suyin. Buru-buru Suyin menahan pergelangan tangan Daehyun sambil menggelengkan kepalanya dengan pelan. Sangat khawatir ada yang mengetuk pintu. Tidak perlu cemas. Ini masih terlalu pagi sehingga semua orang masih terlelap dalam tidurnya. Tapi, sayang, apa kau begitu tega menyiksaku seperti ini? Daehyun menatap Suyin dengan mata yang sudah berkabut. Berada di dekat Suyin membuatnya selalu tidak tahan. Suyin mendesah panjang sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Jika sudah seperti itu meski dirinya menolak tetap saja Daehyun akan memaksa. Daehyun tersenyum hingga tangannya melepaskan tali jubah mandi Suyin. Lalu menyingkap bagian atasnya. Terlihatlah dua benda sintal tanpa terbungkus apapun lagi. Suyin segera menutupi dadanya menggunakan kedua tangannya. Namun Daehyun menyingkirkan dengan pelan tangannya agar bergeser. Daehyun lalu melumat bibir Suyin dengan tangan yang terus bergerilya pada dua buah yang memiliki pucuk berwarna merah itu. Memilin dan memainkannya hingga tubuh Suyin menggelinjang. Hawa panas langsung menyebar di tubuh Suyin akibat permainan tangan Daehyun di daerah sensitifnya. Suara desahan itu tertahan karena bibir Daehyun terus mengeksplor setiap sudut mulutnya. Tangannya terus meremas spray ketika mencapai pelepasan pertama.
Daehyun tidak membiarkan Suyin untuk beristirahat hingga langsung menghujam bagian inti milik Suyin hingga melenguh dengan mata yang terpejam. Mereka terus melakukannya hingga pukul 6 pagi. Daehyun benar-benar tidak ingin membuang kesempatan seperti tidak merasa lelah sama sekali. Sayang, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Daehyun mengecup kening Suyin sebelum akhirnya berbaring di sampingnya. Bab 495 lebih mencintainya. Daehyun hanya sebentar saja berbaring di samping Suyin. Seandainya berada di rumah mereka pasti saat ini enggan untuk keluar dari kamar. Ia bangkit untuk mengenakan pakaiannya kembali. Sayang, apa kau tidak ingin mandi bersamaku? Ajak Daehyun dengan senyuman nakal di bibirnya. Pergilah, aku nanti saja, ujar Suyin sembari merapatkan selimut yang membalut tubuhnya. Melihat seringai do bibir suaminya membuatnya takut akan sesuatu yang lain. Kau yakin, goda Daehyun, jika aku ikut mandi kau tidak akan mau keluar dari kamar ini. Pergilah, jangan sampai Yeonho keburu bangun dan menemukanmu ada di sini, ujar Suyin. Tanpa persetujuan dan meminta izin, Daehyun lantas membopong tubuh Suyin hingga selimut itu terjatuh di lantai. Apa yang kau lakukan? Bukankah sudah kubilang kau mandi duluan saja, ujar Suyin dengan nada penuh penekanan. Aku janji tidak akan melakukan apapun lagi kecuali kau mengizinkannya, ucap Daehyun seraya mengedipkan sebelah matanya. Daehyun menurunkan Suyin dengan pelan ke dalam bathtub, lalu meraih shower untuk menyiram tubuhnya dengan air hangat. Hentikan, aku bisa mandi sendiri, ujar Suyin ketika Daehyun menyemprotkan air ke wajahnya. Aku sudah mendapatkan yang aku inginkan. Sekarang gantian aku ingin berbuat baik padamu, ujar Daehyun sembari terkekeh tidak menghentikan apa yang tengah dilakukannya. Suyin menarik pergelangan tangan Daehyun hingga terjatuh ke dalam bak mandi bersamanya. Ternyata kau pura-pura malu padahal sebenarnya ingin mandi bersamaku, ujar Daehyun untuk menggoda Suyin kembali. Tidak usah bicara omong kosong, kilah Suyin. Daehyun kemudian memainkan air di dalam bak agar mengenai ke wajah Suyin. Begitu pula dengan Suyin yang tidak ingin kalah hingga melakukan hal yang sama. Cukup, sayang. Jika kita seperti ini terus kapan aku bisa keluar, ujar Daehyun seraya menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bukankah sudah kubilang sejak awal tapi kau tidak percaya, ujar Suyin seraya tertawa renyah tapi segera membekap mulutnya. Takut jika ada orang di luar mendengarkan mereka. Tidak perlu cemas karena semua kamar di rumah ini kedap suara, ujar Daehyun. Airi menggeliat meregangkan otot-otot tubuhnya. Merasa senang karena Jo Yeonho merengek minta ditemani tidur oleh kedua orang tuanya. Dengan begitu Daehyun tidak perlu tidur bersama Suyin. Namun ketika terduduk, Airi hanya melihat ada bantal guling yang berada di sebelah Yeonho. Padahal semalam jelas-jelas Daehyun berada di sana. Mungkin sedang mandi, pikir Airi. Airi pun keluar dari kamar Jo Yeonho menuju kamarnya yang berjarak satu kamar. Namun tidak ada siapapun di dalam. Tidak terdengar ada tanda-tanda orang sedang mandi. Biasanya Daehyun akan mandi di kamar itu setelah bangun. Jangan-jangan, mata Airi langsung terbelalak lebar dengan jantung berdebar sangat kencang. Buru-buru Airi keluar dari kamar untuk memastikan apa yang dipikirkan olehnya. Baru saja setengah menuruni anak tangga, Airi sudah melihat Daehyun yang sudah berpakaian rapi. Pria itu baru saja keluar kamar yang ditempati oleh Suyin. Padahal seingat Airi lantai kamar mandi masih kering seperti belum terpakai sejak semalam. Ia pun segera menghampiri Daehyun sembari menahan kekesalannya. Ternyata percuma saja usahanya. Sayang, pagi ini kau terlihat sangat segar. Sudah berpakaian sangat rapi memangnya jam berapa kau bangun? Apakah kau akan berangkat ke hotel cepat-cepat? Pancing Airi untuk memastikan apa yang dipikirkannya. Jika benar, maka percuma saja memisahkan mereka beberapa malam. Tidak, justru hari ini aku akan berangkat agak siang, sahut Daehyun dengan datar. Apakah kau mandi di kamar Suyin? Kenapa kau tidak membangunkanku? Aku pasti akan terbangun untuk menyiapkan pakaianmu, ujar Airi. Ada apa kalian pagi-pagi sudah di sini? Ujar Ni. Park dengan dahi berkerut melihat anak dan menantunya mengobrol di depan kamar tamu. Ibu, sudah bangun, sapa Airi dengan hati bergembira. Tadi aku mencari di mana keberadaan Daehyun yang tidak ada di kamar Jo Yeonho. Ternyata Daehyun baru saja keluar dari kamar Suyin. Airi yakin Jikni, Park akan marah mengetahui Daehyun masuk ke kamar Suyin. Karena sejak kemarin wanita itu memang sudah melarangnya. Benarkah itu? Ujar Ni. Park sembari memandang wajah putranya dengan tatapan menyelidik. Padahal sudah mengingatkan agar jangan mendekati kamar Suyin sejak mereka menginap pada malam kedua di rumah itu. Tidak usah berlebihan seperti itu, Bu. Lagi pula apa masalahnya? Dulu ibu sering menjodohkan Suyin dengan Kim Soo-hyun, tapi kenapa sekarang ibu jadi berbeda dengan Suyin? Ibu seolah-olah ingin menjauhkan kami, ujar Daehyun. Ni, Park terdiam mendengar perkataan Daehyun. Memang benar jika dulu Ni, Park justru ingin Suyin selalu memiliki untuk Kim Soo-hyun. Itu karena dulu Kim Soo-hyun sangat mencintainya, sahut Ni. Park dengan kata-kata seadanya. Asalkan ibu tahu, aku bahkan lebih mencintai Suyin dari siapapun, ujar Daehyun dengan nada datar karena tidak ingin menyakiti ibunya. Lalu sekarang apa yang kau inginkan? Aku ingin ibu bersikap baik seperti dulu pada istriku karena bagaimanapun juga dia adalah menantu ibu juga, pinta Daehyun seraya menghela nafas panjang.
Sejujurnya ia merasa kasihan pada Suyin karena selama di rumah itu ibunya selalu bersikap sangat cuek. Aku memang pernah menganggapnya calon menantu. Namun sebelum aku mengetahui jika dia perebut pria beristri, ucap Ni. Park dengan nada tegas. Baginya semua itu tidak bisa dimaafkan apapun alasannya. Satu lagi, gara-gara Suyin juga Kim Soo-hyun harus pergi dari rumah ini, lanjut Ni. Park. Ibu juga harus tahu jika Kim Soo-hyun sudah menghamili seorang gadis. Itu sebabnya dia pergi entah kemana karena ingin lari dari tanggung jawabnya, ucap Dae-hyun dengan nafas menderu karena tidak terima karena Suyin selalu disalahkan. Ibunya harus tahu jika Kim Soo-hyun kabur karena lari dari tanggung jawab. Dek, seperti ada duri tajam yang menusuk jantungnya. Hingga Ni. Park tetap bergeming untuk beberapa saat. Termasuk Airi yang juga terperangah oleh perkataan Dae-hyun. Tidak mungkin, kau pasti bercanda, sanggah Ni. Park dengan tubuh yang mulai sempoyongan. Buru-buru Airi berdiri di samping Ni. Park takut wanita itu tiba-tiba saja ambruk. Jika ibu tidak percaya tanyakan saja padanya jika pulang, tukas Dae-hyun. Suyin segera keluar dari kamar setelah mengganti pakaiannya. Ia tadi samar-samar bisa mendengar obrolan di depan pintu kamarnya. Selanjutnya bab 496 jangan melakukan hal yang sama.